Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas hukum dasar kimia tentang hukum Proust. Pada hukum Proust bunyinya seperti ini. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, bagaimana maksudnya? Saya berikan satu contoh. Misalkan ada senyawa H2O. Maka pada H2O ini ada unsur H dan unsur O yang membentuk H2O. Maka perbandingan unsur H dan unsur O pada H dan O pada H2O adalah 1:8. Jadi kalau dihasilkan H2O-nya akan sama dengan 9. Contoh. Misalkan 2 gram H direaksikan dengan O, karena perbandingannya 1:8, maka sebaiknya O-nya harus berapa? Nah, kita perhatikan, 1:8 berarti si O-nya harus 16. Kenapa? Karena hidrogennya tadi sudah 2. Satunya berbanding dengan 8, berarti 2 harus sama dengan 16. Nah, lalu berapakah H2O yang dihasilkan? Maka H2O yang dihasilkan jumlahkan aja H dengan O-nya, maka massanya sama dengan, kalau kita jumlahkan berarti jadi 18 gram. Nah, saya berikan contoh berikutnya. Misalkan O-nya ada 4 gram. Maka berapakah H yang harus direaksikan dengan O dan berapa hasilnya di H2O? Nah, kalau kita perhatikan tadi perbandingannya 1:8, maka ketika oksigen 8, hidrogennya 1. Maka ketika oksigen 4, 8 dengan 4 itu dibagi 2. Ya, perbandingan ini dibagi 2 sehingga 4 hasilnya. Berarti yang hidrogen juga harus kita bagi 2. Berarti di sini sama dengan setengah. Lalu berapakah massa H2O yang dihasilkan? Berarti 0,5 ditambah 4 sama dengan 4,5 gram. Nah, saya berikan contoh lagi. Misal seperti ini. Kalau saya reaksikan 5 gram H. Berapakah oksigen dan berapakah H2O yang dihasilkan? Nah, perbandingannya tadi 1:8. 1 hidrogen itu setara dengan 5 gram. Ya, berarti kalau 8 setara dengan berapa? Nah, 1/5 itu dikali 5, berarti yang ini juga kita kali 5. Maka oksigennya adalah 40 gram. Lalu H2O-nya berapa? Tinggal kita jumlahkan. 5 tambah 40 berarti ini 45 gram. Nah, supaya makin jelas lagi saya berikan contoh seperti ini. Latihan soal. Nah, perbandingan massa karbon dan oksigen dalam karbon dioksida adalah 3:8. Berapa gram karbon dioksida dapat dihasilkan apabila direaksikan 6 gram karbon dengan 16 gram oksigen? 2. 6 gram karbon dengan 8 gram oksigen? 3 gram karbon dengan 10 gram oksigen. 4. 6 gram karbon dengan 10 gram oksigen. Nah, untuk mencoba latihan ini silahkan Anda pause dulu video ini. Nah, kalau sudah Anda coba, silahkan sesuaikan dengan pembahasan hari ini. Nah, perhatikan kita bahas, teman-teman. Tadi dikatakan di soal bahwa C dengan O perbandingannya adalah 3:8. Lalu untuk soal nomor 1, seumpama saya reaksikan 6 gram si C dan O 16 gram. Nah, perhatikan, apakah 6 dengan 16 ini merupakan 3:8? Kita coba. Hubungannya 6 dengan 3, berarti perbandingan dikali 2 sama dengan 6. Yang ini dikali 2 sama dengan 16. Berarti benar. Atau ini sama-sama kita bagi 2, berarti 3:8. Nah, ini sesuai perbandingannya. Kalau sudah sesuai, maka CO2 yang dihasilkan berapa? Tinggal kita jumlahkan. Berarti ini adalah 22 gram. Nah, untuk soal nomor 2 tadi, katanya seperti ini. Kalau saya reaksikan 6 gram si C dengan 8 gram O.
apakah ini sesuai perbandingan? Tentu tidak. Perhatikan, di sini 3, di sini 6, di sini 8, di sini 8. Berarti kalau C-nya 6 gram, harusnya si O 16 gram, bukan 8. Ternyata yang disediain O-nya hanya 8, berarti kurang. Nah, supaya tetap 3:8, apa yang kita lakukan? Berarti oksigennya 8 gram, maka C-nya bereaksi hanya 3 gram. C bereaksi hanya 3 gram, sehingga tetap 3:8. Berarti CO2 yang dihasilkan adalah 3 dari C tambah 8 dari O, berarti harusnya 11 gram. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi hanya 3 gram si C dan 8 gram O, maka hasilnya 11 gram si CO2, supaya sesuai 3:8. Lalu kemana si C yang berikutnya yang tidak bereaksi? Berarti akan ada sisa C 3 gram. Jadi 3 gram dari C ini tidak bereaksi. Nah, misalkan nomor 3, tadi katanya direaksikan 3 gram dengan 10 gram. Berapakah CO2 yang dihasilkan? Nah, sama saja. Perbandingannya kan harus 3:8. 3:8 ini tidak bisa berubah lagi. Jadi artinya kalau C-nya 3, maka oksigennya harus 8. Nah, kalau C-nya 3 gram, maka oksigennya harus 8. Berarti CO2 yang dihasilkan berapa? Ya 11 gram. Nah, karena O yang direaksikan hanya 8, berarti sisa CO sebanyak 2 gram. Lalu nomor 4. Nah, tadi katanya seperti ini. Kalau 6 gram, si C direaksikan dengan 10 gram CO. Berapakah CO2 yang dihasilkan? Nah, ini 6. Kalau di sini 6, harusnya di sini berapa? 16 ya. Ini kurang ternyata. Lalu kalau di sini 8, di sini harusnya 3 lah. Lalu bagaimana ini? Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau ini 3 gram, tadi di sini harusnya 8. Apakah kita lakukan seperti ini? Ini 3 gram, ini 8 gram, lalu ini 11 gram, lalu sisa C 3 gram dan O 2 gram. Nah, ini tidak boleh, teman-teman. Jadi kalau nanti dalam penghitungan ternyata kita menemukan ada sisa 2, maka ini salah. Yang sisa itu harus 1 atom, atau tidak boleh ada sisa. Nah, jadi bagaimana pengerjaan nomor 4? Ya, nah, kalau kita perhatikan, maka C ditambah O menghasilkan CO2. Tadi perbandingannya adalah 3:8. Pertanyaan nomor 4, kalau kita reaksikan 6 gram si C dan 10 gram O, berapakah CO2? Maka yang perlu kita lakukan pertama sekali, kita bagikan dulu si 6 gram ini dengan perbandingannya. Setelah kita bagi, tentu hasilnya 2. 6 bagi 3 adalah 2. Lalu kita bagikan lagi si 10 gram dengan perbandingannya. 10 bagi 8 hasilnya adalah 1,25. Nah, dari hasil pembagian ini, kita temukan pembanding lebih kecil adalah 1,25. Nah, karena pembanding lebih kecil adalah 1,25, maka yang 1,25 kita kalikan ulang dengan perbandingannya. Itulah yang bereaksi. Kita kalikan dengan perbandingannya dua-duanya. Contoh ini 1,25 kita kalikan dengan 3 untuk si C. Maka diperoleh C yang bereaksi adalah 3,75 gram. 1,25 dikali 8 berarti 10 gram. Maka dalam hal ini CO2 yang dihasilkan adalah 13,75. Dijumlahkan ini. Dan sisa C sebanyak 2,25 gram. Nah, kira-kira begitu tentang hukum Proust, teman-teman. Nah, ini saya berikan lagi soal latihan supaya lebih mantap. Silahkan dikerjakan. Oke, sampai di sini sukses selalu dengan kimia. Ingat bahwa chemistry is easy. Tidak ada yang sulit untuk kimia. Salam sukses.